Oke, balik lagi di channelnya Gojisa. Terima kasih teman-teman yang udah like, comment, subscribe, dan dukung terus channelnya Gojisa. Terima kasih banyak. Nontonin terus gitu ya, ngabisin kuotanya buat nyemangatin kita bikin video tentang pariwisata. Kali ini gue sama Abiantoro. Asik. Kamu panggilannya Nanang. Nanang. Iya. Nanang ini sih salah satu tetangga juga di sini, satu gang sama gue. Yang gue tahu lo suka naik gunung, Nang. Suka. Ntar dulu, Abiantoro aja dipanggil Nanang gimana? Biasa anak Jawa. Oh gitu. Nang Lanang. Oh Lanang. Jadi panggilan dari bokap ya sebenarnya. Bokap. Karena bokap asli Solo kan. Terus panggilannya Nanang. Jadi kebiasaan sama teman-teman panggil Nanang. Jadi orang sini taunya Nanang. Nama asli gua nggak manggil Bian ya. Iya. Kebiasaan kita aja panggil Nanang ya. Iya. Nanang, lu sering naik gunung ya? Ya. Udah berapa gunung yang ditrekin? Nggak banyak sih bang. Kalau misalkan gunung tuh susah sih. Sebenarnya nggak banyak, tapi intensitas gua ke gunung yang itu lumayan sering. Gitu ya. Kayak misalkan gua kayak ke perahu deh. Perahu mungkin untuk intensitas gua ke sana tuh bisa terakhir tuh masih ada 11 12 kali. Alik 12 kali. Iya. Bukan berapa banyak gunung yang kau daki. Iya. Itu ada pepatah gitu. Iya. Bukan berapa banyak gunung yang kau daki, tetapi nggak tahu gue lanjutannya. Jadi ke perahu aja dia. Perahu kan startnya juga udah di dataran tinggi. Udah dataran tinggi. Hitungan jam dong, paling berarti 3 jaman lah. Iya, more or less 3 jam. 3 jam ya. 3 jam. Itu karena lu di Solo, kuliahnya di Solo, jadi sering naik gunung yang di Jawa. Start gue sebenarnya kapan gue naik gunung itu startnya sebenarnya pas zaman gue kuliah. 2013 gue masuk kuliah. 2014 gue baru mulai start untuk naik gunung. Sebenarnya baru sih gue untuk hitungan naik gunung. 2014 lumayan lah. 2014 loh. 6 tahun lah, 6 tahun. Iya, hampir 6 tahun. Terus apa namanya? Sebenarnya tuh bokap tuh nggak ngizinin gue. Dulu awal gue ikut masuk kampus, gue ikut Mapala, tapi gue sama sekali gue nggak diizinin. UKM nih ya? UKM. Sama sekali gue nggak diizinin waktu itu. Ngapain sih, karena bokap kan di kampus juga. Ngapain sih ikut Mapala? Yang ada kuliahnya nggak kelar. Iya, gawenya sama emak gue. Gawenya sama emak gue di salah satu universitas di Jakarta. Jadi dia tahu anak-anak Mapala itu tuh dia lama. Iya. Lama nggak kelar. Iya. Jadi alasannya itu dilarang. Terus gue waktu itu ngebantah lah, nggak bakalan kok bakalan kelar, karena prioritas gue adalah waktu itu kuliah. Terus mulai di mana kuliah? Di Solo. Di mana? Universitas Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Jadi pas gue ikut, gue nggak dibolehin sama sekali. Gue istilahnya ngumpet lah tuh. Ngumpet, gue ikut ada Diksar waktu itu. Diksar, terus pengukuhan. Iya, pengukuhan. Terus bla 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 tuh. Akhirnya gue bilang bokap, waktu itu mau naik lawu lagi. Untuk untuk ngediksar yang angkatan bawah gue. Setelah lu nih ya, lu udah pengukuhan. Selanjutnya buat adik kelas lu. Gue nggak bilang tuh sama sekali mau naik lawu. Wah, abis itu gue dicecer tuh. Wah, nggak boleh. Sampai bokap gue nelfon bapak gue nggak boleh ngizinin. Terus ya udah gue tetap aja berangkat. Nah dari situ gue gue seneng. Sebenarnya emang senengnya traveling dulu zaman SMA. Terus naik gunung tuh baru, dan situ gue istilahnya karena waktu itu gue kebetulan di Lawu, gue ikut sama anak-anak AGL, ada anak Gunung Lawu. Anak Gunung Lawu, komunitas yang ada di Lawu tapi. Yang di Lawu dia kalau sebutannya sih di sana bisa disebut itu Sarnya Lawu. Di Cemoro Kandang. Berarti rangernya. Karena tetangga gue waktu itu yang di Solo, dia ini ketua umumnya. Oh iya. Terus ya udah akhirnya gue nongkrongnya di sana. Solo ke Lawu. Maksudnya ke gerbangnya kan? Berapa lama? 1,5 jam naik motor. Jadi lu lumayan sering nongkrong malam berangkat, sore pulang kuliah, berangkat sana nongkrong Minggu sampai besoknya gue baru balik Minggu siang. Oh gitu. Ya nginep lah ya. 1,5 jam. Kondisi nggak macet, jauh bos. Jauh loh. Iya kayak puncak tuh jalannya. Asli. Kalau macet tuh dekat. Macet dekat. Ini jauh 1,5 lumayan. Ya, tapi hobi ya. Jadi hobi karena dulu seneng
Travelingnya gimana sih, lu jelasin ya? Traveling yang lu maksud gimana? Gue traveling yang gue maksud sebenarnya bukan travelingnya backpackeran waktu itu ya. Backpackeran. Zaman SMA waktu itu sama uak gue yang di Lombok. Kayak road trip, naik mobil road trip dari Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Sumbawa. Nah, itu balik lagi. Bawa mobil. Iya. Orang kalau backpacker begitu tuh. Yang dimaksud dengan traveling tuh kayaknya begitu tuh. Jadi orang mendefinisikannya, jadi kemana aja. Pokoknya jalan gitu kan. Kemana aja, ke kota atau destinasi, nggak peduli tuh. Beda sama bicara pendakian, jelas tuh. Naik gunung gitu. Nah akhirnya lo senang traveling, lari ke pendakian, ternyata gabungnya di Mapala dulu. Bang. Gabung Mapala dulu, terus waktu itu di SAR di kaki Gunung Lawu. Nah dari situ tuh gue mulai apa tuh? Tumbuh. Iyalah, tumbuh. Kecintaan. Kecintaan di gunung tuh baru di situ. Kan nggak boleh sama bapak lu. Lu dosa dong. Gue nekat. Dosa dong. Bang. Gue kalau apa ya? Gue tipikal orang yang ngebangkang sih. Jadi gue ketika punya kemauan dan itu menurut gue make sense dalam artian gue bisa nih, gue nggak kayak, karena bokap gue sebenarnya nggak suka gara-gara masalah kuliah itu doang. Takutnya. Tapi gue bisa ngebuktiin enggak kok, gue bisa ikut itu dan kuliah gue alhamdulillah lancar. Berapa tahun? 3,5. Oh cepet. Iya. Gue mulai kuliah 2013. Berarti nguber itu mulu loh, SP terus ya? Apa? Semester pendek terus nguber. Percepatan gue 2 kali. Iya dong, 3 tahun. Percepatan aja bisa 6 SKS. 6 Iya. 8 SKS. Iya lah, cepet lah. Iya, makanya waktu 2017 bulan Maret itu gue udah kelar. 2017 Mei gue wisuda. Intinya lu suka dan menurut lu nggak macem-macem. Ini baik kok gitu. Itu dia. Iya. Jadi berani lah ya. Iya. Lu keinginan lu. Aku bukan macam-macam, aku bukan narkoba, bukan narkoba, jadi hobi. Tapi emang bener sih bang, kalau misalkan dibilang kata bokap gue, ini nanti nih lama, bener sih, angkatan di atas gue, itu 5 tahun bang belum lulus. Enggak nah, itu personal. Iya masalah personal, enggak masalah personal. Apa namanya, kebanyakan memang karena dia udah itu banget tuh sama UKM, senangnya, jadi keteteran. Iya. Kecintaan yang terlalu dalam itu dia. Nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Berlebihan. Apapun yang berlebihan itu nggak boleh. Gumoh. Jadi kan kita pernah ketemu di Solo. Pernah. Lu bawa sepeda dan sampai sekarang lu gawe bawa sepeda gila. Nanang iya bawa motor iya. Kita pernah. Iya dong. Lu bawa sepeda. Sama lu nggak kasabran ya? Itu dia. Lu iya. Bawa sepeda nang. Oh iya. Di Solo itu Jalan Slamet Riyadi tuh. Jalan Slamet Riyadi. Itu dekat kampus lo? Kan namanya bukan Jalan Slamet Riyadi, kampusnya di Slamet Riyadi ya? Bukan. Oh bukan. Itu jalan utama. Jalan utama itu Solo. Jogja Solo ya? Iya, Jogja Solo. Nah itu lu ke hotel kita naik sepeda. Nah terus di sini pun lu gawe kadang mau naik sepeda. Kan capek, ini Nanang gawenya kerjanya di Alam Sutra. Alam Sutranya pas pojok banget mau pintu tol. Kan jauh, gue ke Gading aja udah lemes kan gitu ya. Ini ke Alam Sutra goes. Dan itu aktivitas yang sehari-hari, pasti lebih mudah lah daripada kita kagetan ya. Betul. Tapi kan capek anak. Kalau ditanya capek, pasti capek bang. Tapi karena gue dari dulu karena gue senang banget yang sama namanya olahraga, sepeda. Karena kalau sepeda emang udah lama sih, sepeda dari zaman SM, bahkan dari kecil kan kita naik sepeda kan. Terus gua nge-build sendiri tuh sepeda dari SMA. Jadi udah benar-benar into banget. Sebenarnya into banget sih sama olahraga, apapun olahraga iya sih. Orang udah senang olahraga, senang olahraga. Nah, itu yang nge-build sendiri sepeda, yang lu sama Panjul sama siapa? Sama Tio segala macam juga bukan? Kan Panjul bikin juga sepeda, yang sepeda tingkat. Itu lagi zaman-zaman lu pada sekolah kan tuh. Zaman SMA. Ya. Tapi SMA tuh. SMA. Tapi kalau gua waktu itu nge-build sama ada salah satu komunitas ada di Tangerang. Apa fiksi? Apa sepedanya, jenis sepedanya? Fiksi ya, road bike ya.
Mungkin nggak ngerti gue tuhnya fiksi aja. Fiksi soalnya gue yang naikin fiksi berat nang malah berat. Berat banget bang karena gearnya kan dia cuman satu doang kan gearnya. Gear depan sama gear belakangnya itu berat banget kayak gear beca. Oh. Iya. Jadi kalau ngeliat sepedanya kan enteng. Kelihatannya karena tulang tipis, ban juga tipis gitu. Tapi berat ya gunanya. Apa karena guanya yang berat gimana sih gitu? Impact bang, kalau misalkan itu impact dari berat gitu. badan, impact. Oh gitu ya? Iya. Itulah gitu ilmu baru lagi buat gua sepeda. Jadi ternyata kalau naik fiksi berat badan orangnya ngaruh kepada semua sepeda sebenarnya ngaruh. Karena gue lebih ininya ke road weight. Jadi kalau misalkan kayak berat badan, tinggi badan, kalau tinggi badan lebih ke size-nya, tapi kalau misalkan berat badannya itu lebih ke berat juga ke sepedanya, tekanan itunya. Menggoesnya. Goesnya makin berat dan pengendalian di stang juga berat. Kalau itu karena itu impact nanti ke bannya. Ban harus berapa tekanannya kalau misalkan kayak berat gue. Alik. Sampai ukuran bannya. Jadi kalau misalkan kayak gue beratnya itu gue cuman kayak dari 86 sampai 90 PSI. Tapi kalau misalkan yang beratnya udah 70 ke atas itu mungkin lebih bisa 100 PSI. Anginnya. Oh, gue 70 ke atas tuh. Berarti di atas 100 dan itu harus itu biar lebih enteng sebenarnya. Oh, menyesuaikan. Iya. Sepeda. Ini kan lagi musim sepeda. Musik latah. Jadi lo menanggapi hal ini gimana? Positifnya gini buat gua positifnya adalah jelas penjual sepeda ya meningkat 300% katanya. Bahkan 1000% untuk di bulan Juni. Ali kan 300. Gua membaca 2 kali. 300% naik jadi 900%. Lu ngomong 1000 kan gila berarti. 1000%. Nah, terus itu satu ya. Rezeki orang. Yes. Nah, terus dan ketika berkumpul gitu kan. Berkumpul komunitas atau ya mau RT-nya kayak mau apanya kan mensejahterakan orang-orang yang kita kunjungi juga tuh warung apa gitu. Dan itu bisa itu kayak di pariwisata begitu nah. Kita datang ke Solo ya gue beli makanan di Solo, nginep di Solo gitu. Kayak gitu ya. Ada nggak sih yang lu ngeliat nih orang-orang latah dan buat lu ngelitik gitu? Sebenarnya gue nggak sih kalau misalkan mau latah. Sebenarnya gue ambil kalau lu nya mah nggak latah dong. Ya. Melihat kalau gue ngelihatnya orang-orang tuh latah. Sebenarnya gue nggak ngeliat ke situ sih. Gue lebih ngelihatnya mereka udah mulai sadar olahraga. Oh, alhamdulillah. Positifnya itu. Karena temen gue juga mungkin kalau misalkan dibilang latah bisa tapi kalau misalkan dibilang dia mulai udah senang sama bahkan dia udah intensitasnya sampai sekarang bahkan masih stabil. Apa nih maksudnya? Sepeda tuh dari mulai kan kita mulai banyak sepeda tuh mulai Covid tuh. Iya. Bulan Mei puasa itu mulai sepedahan sampai sekarang pun masih stabil. Itu bagus banget. Bagus banget dan olahraga sepeda istilahnya ini bukan cuma sekedar tren. Meningkatkan kesadaran. Kesadaran orang untuk berolahraga di sepeda walaupun kan kadang lari kan kadang males. Sepeda kan seenggaknya ada alat nih. Iya. Itu dia. Kayaknya nggak berat, Nang. Jadi misalkan kita lari kan bertumpu pada kaki sendiri. Iya. Kalau sepeda kayaknya ada alatnya. Kita naik sepeda ya. Ada alat yang digunakan gitu. Rasanya kayak nggak capek, tapi capek. Apalagi lu ke Alam Sutra gitu. Kayaknya kalau udah rutinitas mah nggak terlalu berat ya? Nggak terlalu berat sih. Karena jaraknya juga 12 kurang lebih 15 kilo. 15 kilo PP. Iya. 30. Dan sekarang karena hobi olahraga, kesenangan lu pada olahraga, ini lu bekerja di tempat alat-alat olahraga. Sport Megastore. Yang yang bahasa lu tuh yang menyedia terlengkap apa gimana? Sebenarnya terlengkap di Indonesia. Terlengkap di Indonesia. Yang gue tahu adalah jadi dia ada tahapannya nih. Mau beli alat atau apapun gitu. Ada pemula, medium, pro. Sama pro. Pro-nya gitu ya. Jadi kalau mau beli yang buat pemula anak-anak gitu. Ini gue pakai ini ya nih, celana basket yang pemula tapi karena gue pemula basket. Baru tahu. Di endorse ya? Enggak. Tempatnya kan yang di Alam Sutra dekat IKEA. Samping IKEA. Inisialnya D ya? D Decathlon. Oh.
Depan inisial bang. Depan inisial. Di itu tempat olahraga itu. Jadi emang udah terkenal Nang. Udah dong. Jadi temen gue itu ada nggak ada yang sekedar buat ngopi di situ, buat ketemu. Karena ngecas dia sebenarnya ngecas. Oh, ngecas. Udah tua. Ngecas semangat. Di situ ada yang main basket, di situ ada yang main futsal, di situ ada yang apa lagi tuh? Yoga. Itu ngecas. Dia ngeliat situ karena dia senang olahraga, akhirnya dia juga sepedaan juga. Wah, apaan aja sih? Apaan aja? Ke situ buat ngopi atau buat ngecas dirinya sambil ngeliatin orang olahraga. Supaya dia pulang lagi rumahnya jauh, Nang. Jatiwarna, Bekasi. Oh, anjing. Kalau lebih detail lagi Jatiwarna masuk ujung aspal dah. Oh iya, tempatnya Iwan Fals, deket Iwan Fals. Ke Decathlon nongkrong Alam Sutra gitu. Iya. Supaya ngecas dirinya biar semangat olahraga. Dan lu tuh ya tinggal di gokil ya. Lu tuh di situ setiap hari. Dia tuh bela-belain dari ujung aspal buat ngecas ngeliatin orang gitu. Walaupun dia kadang-kadang ikut. Mungkin lu enggak kalau ngeliat mukanya, pasti orang dia sering kok ke situ. Kalau lu maksudnya kalau mungkin gua enggak kalau misalkan gua ngeliat orang. Nah, terus lu tuh hidup di habit yang orang tuh sadar olahraga dan adventure ya. Olahraga dan adventure ya. Alat-alat olahraga. Iya. Iya. Yang baru-baru lu lakui yang gue tahu adalah trail run. Trail run ini ngartinya gimana Nang? Ini literally run bener gitu. Ada waktunya kayak misalkan ada yang jalan masih bisa lah jalan. Jadi nggak literally run banget. Sampai atas enggak. Oh enggak. Itu mati orang. Lu trail run di Gunung Gede Pangrango. Gede apa Pangrango? Gede doang. Gede ya. Bukan berarti lari dari pos pendaftaran registrasi sampai atas tuh enggak. Waktu dong. Mungkin kalau misalkan yang udah pro banget, itu mungkin bisa lari dari mungkin ada beberapa waktu kayak misalkan dari pos 1 itu bisa kita lari sampai pos 2 habis itu jalan. Atau enggak kita kalau misalkan dipaksain lari memang capek banget karena karena kekuras banget kan di situ. Iya. Tapi kalau turun keseringan gue langsung lari. Oh, ayo. Kalau turun. Nggak takut nyusruk tuh. Pernah dulu kejadian. Waktu itu gue juga latihan di Gede. Kalau dulu latihan tahun kemarin 2019 gue latihan ada coach, gue bilangnya coach gue lah. Ada sebenarnya teman kantor juga. Itu ada 2 orang, jadi kita naik ke Pangrango sama Gede. Kita naik Pangrango sama Gede. Ini pendakian ya? Bukan trail run. Ini trail run. Nah itu turun naik ke Pangrango kita sedikit lari. Sebenarnya sedikit lari, tapi kalau pas turun dari Pangrango itu kita lari. Kita lari naik ke Gede kita sedikit lari, tapi lebih banyak jalannya sih. Pas turun dari Gede, mulai turun dari puncak ke Suraya Kencana itu kita lari. Kita lari sampai Putri, kita lari lagi sampai ke Cibodas. Dari orang naik gunung tuh udah lelah loh ya. Iya. Iya memang ditambah beban carrier ya kalau pendakian. Ini bawa carrier nggak? Ini kita nggak, kita pakai vest. Vest tuh gimana? Vest tuh kayak tas sama kayak tas. Lu pernah lihat ini nggak bang? Tas kalau misalkan orang tuh naik sepeda bawa tas yang modelnya kayak gitulah. Oh, gitu ya. Tapi itu ada buat naruh botol, terus ada water bladdernya, ada soft flask. Oh gitu. Kayak polisi rame di sini. Iya. Jadi bawa alat gitu. Intinya secukupnya. Dan trail run itu bukan ngecamp ya? Enggak, kita nggak ngecamp. Nah, orang memang kalau pendakian kan jalan, tapi dia bawa carrier ya. Tapi sekalipun nggak bawa carrier, pendakian capek ya Nang. Capek lo ya. Capek. Dan ini lu lari gitu. Kan aduh nggak habis pikir gue naik gunung lari. Naik gunung lari ini di stadion Nang. Kan rumah kita dekat stadion ya. Jadi teman-teman mau mampir silakan. Iya, perumahannya namanya inisialnya D, belakangnya H, Dasana Indah. Ya. Tapi belum boleh bang. Iya belum boleh. Gue sebelum pandemi tuh lari tuh. Gue sama Opi, sama Tio juga. Cuman Tio ini menyemangati. Gue di baliknya Tio menyemangati lagi gitu. Standby aja. Yang lari Opi doang berarti. Gue satu kitaran gitu. Gue pernah ya waktu udah lama nggak olahraga. Jalan. Jalan dapat 3 kitaran. Lari. Pertama jalan, terus lari.
sama kakak CS Sapran. 3 putaran, kunang-kunang gua. Duduk gua langsung itu. Ya kan kunang-kunang kan badan nggak kontrol. Yeah. Terus di sini kita benar-benar kuning-kuning ya, bintik-bintik kuning gitu. Benar-benar duduk gua langsung. Gila, gua bilang Kaget gini. berarti. Iya, kaget. Ini naik gunung lari. Gimana sih? Enggak, senangnya di mana kan capek ya? Bang. Gua nggak ngerti gitu. Itu lu kalau beda ya sama road run ya. Kalau road run kita jalan jalan biasa lah, aspal gitu kan. Tapi gue senangnya karena gue senang di alam. Gue dibandingkan sama gue suruh milih kayak pantai atau kan gunung, gue mending gunung. Karena gue senang banget ketika gue udah kayak di gunung ngelihat pohon itu karena gue senang banget. Jadi itu perpaduan antara lari, gue senang lari kebetulan. Walaupun intensitasnya nggak sering banget, tapi gue senang lari sama naik gunung. Nah itu dijadiin satu, itu hobi yang dijadiin satu. Iya, karena kecintaan. Itu dia. Hobi, cinta. Cuma capeknya kayaknya luar biasa. Capeknya luar biasa. Itu kaki lu kalau kayak mau lepas bang. Asli. Tapi gimana ya? Orang mau traveling kayak gimana juga capek. Karena saat traveling itu capek dan senang beda tipis. Beda tipis. Capek pasti. Jadi gue baru lihat meme ya. Laser hari pertama, bersih, kinclong gitu kan, semuka senang. Hari ke-10, muka kusem, hitam, merah. Laser ini Aceh? Nggak tahu deh. Laser Aceh? Itu kayak gitu, 10 hari atau 11 hari? Dia kurang lebih hampir 2 minggu dia. Itu kayak gitu, ya capek. Berarti kan menunjukkan bosannya mau perjalanan apapun, apalagi naik gunung yang butuh tenaga ekstra, capek ya. Tapi capek. puasnya gila. Puasnya parah. Lu yakin nggak semua pendakian lu atau trail run atau apapun ya yang berbentuknya adventure yang suka lu lakuin, lu bisa ceritain ke cucu lu nanti? Nah itu. Iya. Itu dia. Yakin punya cucu ya? Yakin lah. Lu kalau itu yakin bang. Tapi nikah dulu dong. Iya nikah dulu. Punya anak istri, dulu. Punya anak nikah, baru punya cucu kan. Iya, itu dia. Bener. Itu cerita yang Jadi mahal. punya modal bang. Modal? Iya. Gue gak punya apa-apa nih. Let's say gue gak punya. Yang penting gue punya cerita buat cucu gue. Asik, supaya gitu. kamu gitu ya. Buat menginspirasi mereka. Iya benar. Gitu. Bahwasannya alam tuh, dunia tuh ciptaan Tuhan tuh, Iya, luar biasa. Berapa gunung yang sekarang lu udah naikin? Kurang lebih Lagi ngitung guys. kurang lebih 10 12 lah 12 kurang lebih. Cuman intensitasnya tadi yang lu Intensitasnya bilang. Kayak misalkan lu ke Lawu udah berapa kali? Ke Lawu 3 sampai 4. 3, ke Perahu 12 kali. 12. Gede? Kalau gede baru 1 2 3 4 ya. Karena gini, lu ada jokes sama Tio. Si Nanang kan kuliah di Solo. Tio kuliah di Tangerang. Nanang mah Gunung Jawa Barat nggak hafal dia mah anak Jawa dia, Gunung Jawa. Iya, Gunung Jawa. Iya, Gunung Jawa. Semeru udah. Semeru belum. Apa Selamat belum. Sindoro Sumbing. Cindoro sama Sumbingnya udah. Dua-duanya ya. Sindoro Sumbing. Oh gila tuh gunung kembar. Nah, itu tuh apa? ya. Wah, lu kalau ini, Bang, kalau lu ke Perahu, nah itu kelihatan tuh Sindoro Sumbing. Itu view bagus banget. Lu kayaknya harus coba Dari Dieng ke Dieng, Bang. Dari Dieng udah. Dari Dieng kan kelihatan. Cindoro Sumbing tuh. Cuman untuk naik gunung enggak kayaknya. Pak fisik bos gila. Tapi lu udah pernah belum? Iya naik gunung udah. Hanya gua nggak menikmati. Lu nggak menikmati? Nggak menikmati. Itu tadi yang gue bilang tadi. Gue tuh travelers yang nggak pilih tempat. Pokoknya kemanapun. Gue bisa tidur di trotoar gue bisa. Tidur di pasir pantai gue bisa. Nanti. Jadi mau dimanapun stopnya nggak masalah gue. Gue pernah jalan-jalan sama temen-temen 16 hari. 16 hari kemana bang? Kemana aja tuh? Gue aja. Jadi tuh rencananya ya kita tuh sekuat-kuatnya tadinya mah gitu. Ngisir dari Banten sampai Jawa. Nah Jawanya ini sampai mana nih? Kebetulan itu Jawa Tengah. Mentoknya. Udah capek nah. Itu lu naik apa bang? Naik mobil dua mobil. 16 orang. Road trip berarti lu? Road trip.
tidur di manapun. Pom bensin bang? Pom bensin. Wah, itu Iya. sih terbaik. Jadi nggak masalah gue tuh soal kayak gitu tuh, soal tidur di mana dan berhenti di mana, singgah di mana. Terus di rumahnya budenya temen gue lah, ini ya, temen gue yang kayak gitu tuh. Gue lebih menikmati yang kayak gitu Menikmati perjalanannya. Dia naik gunung awal. Apapun yang dilakukan di awal pasti semangatnya tinggi. Begitu nyampe setengah gunung, berat bos gitu. Tuh gayanya kayak yang iya yang iya bang gitu, kayak yang gue ngeliat pencinta atau pendaki gunung yang celananya bolong, bolong terus yang ini. Jadi gayanya gue pakai. Gaya udah anak gunung banget lah ya. Gunung banget. Parah. Pas itu taunya capek, carrier berat. Aduh. Jadi begitu ini gue bukan gue nih gitu. Jadi bicara gunung, iya gue pernah. Maksudnya nyambung ya karena gue pernah gitu. Yeah. Hanya untuk menikmatinya gue kurang. Bisa. Karena udah capek, bukan capek yang bisa gue nikmati ya. Yang kayak gue bilang tadi, yang misalkan orang capek tuh, ya itu beda tipis sama senang gitu. Tapi ini mah capek dan nggak bisa gue nikmati. Oke. Makanya gue pengen tahu dari orang-orang itu perspektifnya lah, kalau misalnya naik gunung tuh gimana? Lu tuh tadi udah jawab, gue tuh demen yang hijau-hijau, gue demen yang begini. Wah, alasannya pasti berbeda-beda karena setiap orang beda cerita. Gue nggak bisa sama sekali. Iya, capeknya itu. Tapi lu pas udah sampai atas, lu menikmati nggak bang? Oh, menikmati kalau alam, karena gue bisa menikmati. Maksudnya gue menikmati alam dimanapun. Tadi ya gue bilang dimanapun gue berpijak, dimana gue menikmati. Yang jelas gue bersyukur pada Tuhan, pada Allah. Gue pasti nyampe lokasi yang menurut gue indah, walaupun berkali-kali gue ke situ. Alhamdulillah, subhanallah gitu. Karena nggak ada lagi pencipta sehebat Allah kan? Iya. Sehebat Tuhan gitu. Nggak ada lagi. Udah gitu. Tapi turunnya gue mikir lagi. Begitu baliknya gue mikir lagi. Turunan itu ternyata makin berat, bos. Oh, malah turunan makin berat. Karena kan tumpuan kita dari. Tumpuan sini bang, lutut. Sini ya. Turunnya jelas, betisnya kenceng. Tremor namanya. Itu tremor. Kali gitu ya. Itu selonjorannya tuh, Allah. Nah, jadi untung gua termasuk senior lah di travel. Begitu teman-teman ke lokasi selanjutnya, gua nge-break udah di rumah makan. Ntar udah gua nyusul gitu. Tapi kan yang handle banyak, krunya banyak. Ntar gua nyusul dah. Saking gak kuatnya Gila gua bilang. Beda-beda ya, beda-beda cara menikmati. Yes, betul. Beda-beda cara dan lokasi orang. Yes. Mungkin lu nggak ini ya bang ya. Mungkin prosesnya sih, ke sananya mungkin lu nggak bisa menikmati proses ketika naik gunung. Yes. Nah, katanya lu pernah bawa rombongan naik gunung, pendakian? Pernah. Pendakian? Apa? Trail run? Pendakian. Lu buka open trip? Waktu itu open trip, zaman gua kuliah. Open tripnya lu karena lu gabung di Mapala, apa gabung karena di komunitas Rangers, atau lu gabung di mana? Sebenarnya gue nggak ada gabung sih bang, jadi gue independen aja. Jadi gue pada saat itu gue suka naik gunung, terus gimana caranya? Pertama gue waktu itu nyewain alat-alat outdoor. Gue seneng naik gunung, gue cobain sewain karena untuk ke market di Jawa pada saat itu luas banget, kuat banget loh. Itu makanya itu kenapa gue akhirnya gue decide gue bikin sewa deh gitu. Terus dari situ kenapa gue nggak bikin open trip ya? Gue bikin deh open trip biar istilahnya banyak orang tahu tempat gue, terus gue bisa bawa mereka istilahnya naik gunung, kasarannya kayak gitu. Dan apa namanya, dan gue waktu itu pada saat kuliah gue berpikir gimana caranya gue bisa nyari uang tambahan. Iya benar, gue juga begitu gitu, kan? Jadi uang tambahan. Nah, tapi lu tergabungnya dari apa? Lu buka open trip itu dari apa? Komunitas atau apa? Nggak ada sih, gue nggak ada komunitas juga sih bang. Nggak ada? Komunitas nggak ada. Terus apa namanya, bukan dari UKM gue nggak ada. UKM. Jadi lu buka bener dari apa? Pemasarannya dari apa? Gue cuman dari Instagram, cuman dari gue share ke kampus, gue share ke kampus gue share Instagram pribadi. Ada Instagram pribadi sama
gue bikin Instagram dulu, Akun jualan lah Oh kasarnya gitu. Maksudnya kalau Instagram ini kan open trip tuh bisa dilakuin travel, komunitas, betul. ada pencinta alam ya. Ini lu kalau misalkan lu buka open trip di akun pribadi, anjir, se-famous apa emang lah gitu. Ya se-famous apa gitu. Dan banyak yang ikut gitu kan. Gimana gitu ya? Emang akun IG lo apa? Sebutin. Gak apa-apa, ntar gue pasang. Oke. Gue pasang, gue tulis. Akun IG gue di Silopil, xylo.pile, PHILE. Nah, kenapa gue ngambil itu? Karena Silopil itu artinya seseorang yang senang hutan, kayu, pokoknya intinya suasana hutan kayu gitu. Itu gue beri nama itu karena itu based on apa yang gue suka. Ekologi bisa dibilang gitu nggak? Ekologi Kurang lebih. Ekologi. Kurang lebih. Itu IG lo ya, coba ntar gue cek pertemanannya berapa orang gitu. Kan kalau misalkan dia buka pribadi, gila. Lu kayak selebgram gua sih. Padahal zaman itu belum ada selebgram. Belum ada. Gua ngerasain aja Padahal gua berteman, cuma gimmick aja. Gua mau cek followers. Kayak gua ini aja, Bang, karena waktu itu gue lagi intens banget tuh. Bahkan Bang, gue istilahnya saking gue senangnya naik gunung, waktu itu gue lagi UAS nih. UAS hari Senin sama Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis nih. Kamis gue UAS pagi, sorenya itu gue berangkat ke gunung ke Merapi. Oh, lu buka open tripnya Merapi? Enggak, waktu itu gue sendiri kebetulan. Karena gue saking senangnya. Nah, gue berpikir dari situ, anjir, banyak yang nanyain, lu liburan ke ini mulu. Dari situ gue buka nih, open trip aja, gue ajak orang. Gitu. Satu hal yang gak lu tahu, baru gue ngomong di sini ya. Kita nongkrong nggak pernah gue ngomongin, ini nggak pernah lu tahu. Gue ketemu di salah satu bank sama bapak ibu lu. Salah satu bank di Bonang nih, di daerah kita nih. Ketemu sama bapak ibu lu. Nih gue nggak pernah ngomong, biar nonton aja ya. Tante Sri nonton. Apaan Bang? Dia nanya, gue aja masih di travel. Masih emang pekerjaan gue dari dulu tour travel gitu ya. Gue nggak pernah berpaling dari tour travel semenjak gue lulus kuliah. Pernah, tapi nambah, bukannya gue tinggalin, bukan. Gue aja katanya, ini ya, kalau bawa jalan-jalan tuh uangnya lumayan gitu. Dari mana kok bisa ngomong gitu, ibu lo? Gitu. Karena Bian waktu di Solo begini. Dia bawa, intinya lu bawa tamu dan lu udah menghasilkan, punya duit dari bawa tamu. Gak ada gitu. Itu malu yang ngomong. Jadi gue bilang itu enak, Goji itu jalan-jalan. Artinya orang melihat ini, gua dan lu anaknya sendiri gitu ya. Si Bian jalan-jalan gitu kan, dan dia pulang bawa duit gitu. Yes. Kalau tahu di lapangannya, bosku, capek. Itu dia karena bawa orang, ribet. Kan bukan bawa diri sendiri ya, kita mempersiapkan untuk orang lain. Itu dia. Tapi orang melihatnya, bahkan orang tua sendiri, orang tua lo sendiri. Mungkin orang tua lu juga, Pak. Mungkin iya. Cuma pas gue kalau udah cerita, si gue gini pulang. Jadi orang tua gue sama, gue kemana, turnya kemana? Dia bisa bawain oleh-oleh ini ya gitu. Boro-boro gue kepikiran oleh-oleh. Tapi namanya orang tua, dibisa-bisain. Bisa-bisain. Padahal mah kondisi riuh, mikirin orang banyak, ratusan orang. Gitu nah. Ini satu hal yang gak lo tahu, baru gue omongin sih. Tapi emang bener Bang. Apa emang bener, kayak lu zaman kuliah istilahnya gimana caranya lu putar otak. Lu sesuai sama hobi lu, tapi lu bisa menghasilkan juga. Menghasilkan, iya. Dan itu gue lakuin juga nah. Basket gue lakuin, gue ngelatih basket, dapat duit basket itu buat kosan. Gue nggak boleh ngekos. Ada rumah saudara, tapi gue nggak mau di situ, maunya ngekos. Duitnya dari duit basket, buat jajan, buat lebihan gitu. Bawa tur dari itu, dulu juga gitu. Tapi yang gue heran kan, lu buka open trip tadi pakai akun IG lu. Ternyata ada akun dagang supportnya juga. Pertama Belgia ya udah pakai akun IG. Belgia aja. Kan masih zaman Facebook nah. Enggak, gue dulu IG Bang. IG itu kenceng banget. Oh IG udah 2013, 2014 tuh IG udah ini banget. Tapi kan belum ada musim apa ya? Selebgram tuh belum famous gitu. Belum se-famous sekarang. Iya, maksudnya gila sih Nanang buka open trip kan, orang tuh pakai lembaga loh mau buka open trip gitu. Dulu ya udah gue cuman Belgia aja.
gimana caranya bisa gue ngajak orang, terus apa namanya, udah dari apa yang gue platform yang gue punya Oke, jadi lu memaksimalkan Instagram ya untuk apa yang ngajakin orang. Ya untuk promosi lah. Promosi gue dulu Instagram pribadi aja udah Belgia aja udah. Iya, emang maksimal sih, medsos maksimal. Maksimal banget. Itu Facebook. Facebook juga sebenarnya ini luas banget sih. Oh iya, gila. Asli. Bahkan ada forum-forum dagang. Forum ada. Nah, makanya itu luasnya di situ.